Resikonya minim nggak nih jualan kopling kayak gini? Resikonya ya bisa dibilang minim. Minim. Soalnya nggak ada barang basi. Oh Tidak iya, ada barang betul. basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan inspirasi sebuah ide usaha nih dari Mang Ali namanya. Nah, Mang Ali ini sebelumnya kerja apa, Mang? Sebelum jadi kopling atau kopi keliling ini nih? Oh, lumayan pengalaman cukup banyak. Banyak. kubur pernah? Yang utama pekerjaan saya supir. Masih Oh, pernah SIM- supir? Iya, sekarang Melolong. SIM B1 umum masih punya sekarang. Tahun berapa tuh, Mang? Kira-kira? Terakhir berhenti kemarin tahun 2017. Supir teh. Supir. Nyupiran nu lolong. Tahun 2017. Usaha selanjutnya apa lagi? Usaha selanjutnya pernah kerja di restoran, di hotel, di mana. Dan yang terakhir dari situ sering mondar-mandir ke Jakarta. Inspirasinya dari situ, dari pedagang-pedagang kopi keliling Jakarta yang pakai sepeda. Oh, ada ya di Jakarta? Ada ya? banyak. Seperti di Tamrin, di situ banyak, saya sering ke sana. Nah, nanya-nanya. Saya nanya-nanya, Bang, kalau jualan kopi ini dapat berapa modalnya? Yang pertama modal. Nah, dia bilang segitu-segitu soalnya penghasilan katanya alhamdulillah barang 70.000 80.000 sehari. Bersihnya itu. Jadi awalnya dari orang-orang yang jualan di Jakarta. Orang jualan Jakarta karena sewaktu masih nyetir di Jakarta. Daerah mana Jakartanya? Jakarta ke Tamrin City. Oh, di situ. Nah, Tamrin City, situ ke Tower Cosmo, situ saya sering mondar-mandir ke Manhumkam ke sana. Cuman mereka pakai sepeda. pakai sepeda ontel itu banyak orang Madura situ. Oh, yang jualan orang Madura. Orang Madura yang banyak situ, orang Madura. Saya Nah. nanya-nanya sambil ngopi situ. Oh, Setelah itu saya ada inspirasi juga, kenapa juga saya nggak ikut, nggak coba-coba lah. Saya bilang dulu sama istri bagaimana kalau kita lomba usaha gitu. awalnya setelah jadi supir jadi apa dulu? Jadi kerja di bangunan bisa, punya. Inilah pejuang keluarga yang sangat hebat. Bangunan nih. bisa, Segala macam bangunan. dijalanin aja. Alhamdulillah perabotan alat-alat bangunan ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih sekali-kali masih dipakai. Kadang kalau ya jualan Kalau ada yang memerlukan gitu ya. memerlukan, jualan lagi sepi, ada yang perlu renovasi rumah, ya lumayan lah walaupun tidak ahli tapi cukup bisa. Sering kepake lah ya. Iya. Nah, terus tadi Mang, sudah berapa lama berjalan jualan kopling atau kopi keliling ini? 3 tahun lebih, hampir 4 tahun sekarang saya di sini, keliling di sini. Dari segi penghasilan biasanya nih, mohon maaf nih, sebelumnya untuk menginspirasi yang lain kalau bingung nyari usaha bisa usaha kayak gini kan? Alhamdulillah Ada terus ya. ada terus, walaupun sekarang pada saat pandemi ini. Nah, ini nih masalahnya. Nah ini nih. kan Nah, dari saat pandemi ini memang kerasa juga sih, betul-betul kerasa drastis penghasilan tapi turun. masih tetap ada. Tapi masih tetap ada, masih berjalan. Ya barang 50-60 ribu angkanya penghasilan bersih itu masih kita Masih dapat lah ya. Heeh. Nah, terus ini Mang, apa Gitu. namanya? Resikonya minim nggak nih jualan kopling kayak gini? Resikonya ya bisa dibilang minim. Minim. Soalnya nggak ada barang basi. Oh, Tidak iya, ada betul. barang basi. Kopi terus cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan ini habis hingga habis 3 hari masih ada, sudah cabut ganti yang baru, tidak lebih dari 3 hari. Oh, tapi ada suppliernya kan yang ini? Ada. Ada supplier. Pada seminggu juga kuat ini. Oh, Hanya saja karena saya kurang yakin karena ini kan digoreng minyaknya. Kalau betul. kena panas kan Betul, betul. eh, Jadi menjaga ya. menjaga. Ya, mau sedikit lagi atau mau masih banyak 3 hari masih ada, cabut ganti baru. Dan ini Mang, selain minim resiko dan tidak perlu keahlian khusus kayaknya ya, tidak, kayak gini. tidak perlu. Yang penting yang pertama mau aja. Mau aja. Soalnya barang-barang ini apa namanya Kopi. yang sudah dijual ini sudah diracik. Udah diracik Bukan iklan ini, pesanannya. maaf bukan iklan ya, bukan iklan. Tapi mudah-mudahan sampai ke toko, ke pabrik, ke sana Nah. saya dapat. Penjualannya lumayan juga kan kalau itu.
Jadi tidak perlu keahlian khusus seperti misalkan jualan mie ayam atau kuliner yang lain. Nah, kalau kuliner itu perlu skill. Kita perlu belajar dulu minimal. Prosesnya lama lah ya. Lama lah, lama. Nggak bisa instan. Ini punya duit langsung bikin bakso gitu, nggak bisa. Itu harus perlu belajar dulu. Kalau kayak gini mah tinggal masak air. Kalau ini tinggal beli kopi, beli termos kompor, udah selesai. Ini ada es batu ini. Oh iya, es batu. Es batu hancurin, masukin, seduh. Udah pakai. aman. Udah. Teh juga Ada lah ya. Ini teh. Ini ada gula putih. Ada coklat, ini ada susu. Susu ini maksudnya untuk tambahan buat cemilannya roti kukus. Jadi dipadukan ya Mang ya. Dipadukan roti kukus, kasih susu, kasih coklat. Kalau misalkan ngopi nggak ada cemilan ya nggak asik ya Mang. Iyalah. Nah ini inspirasi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan yang lagi bingung nyari kerja, usaha yang digeluti sama Mang Ali ini bisa jadi lahan nyari nafkah ya Mang ya. Iya. Buat keluarga lah. Yang penting yang pertama kita mau jangan gengsi, jangan. Nah itu nih Saya yang jangan gengsi. Mang sekarang mohon maaf nih usianya udah berapa tahun? sekarang udah 45 tahun 6 bulan. Nah, nyari kerja susah kalau udah umur segini ya. Iya, walaupun punya pengalaman, Tetap aja ada. Saya ada syaratnya kalau iya, umur mah. Saya punya SIM B1 umum sekarang udah nggak laku ngelamar ke perusahaan-perusahaan. Iya. Itu kan. Nah, ini alternatifnya nih untuk para pejuang keluarga nih yang untuk mencari nafkah anak dan istri. Ya. Salah satunya Modalnya bisa tidak terlalu banyak. Nah, ini modal tidak terlalu banyak, kemudian skillnya juga tidak perlu karena Iya. memang ini mah atau tinggal seduh aja. Sangat mudah, memang sangat mudah. Dan kalaupun misalkan kendaraan motor juga ini harganya nggak sampai 10 juta mungkin emang ya. Ya enggak, ini paling 4 juta lah 4 paling juta. Kalaupun tidak ada motor ya Kalau sepeda juga bisa. pakai sepeda, bisa pakai gerobak Yang dorong. penting mah lihat orang ngariung samperin. Itu. Insya Allah jajan ya Mang. Pasti itu. Ya orang ada 10 orang kita samperin, masa 2-3 orang nggak jajan, pastilah salah satunya itu. ada. Gitu. Nah ini sekarang yang mau saya infokan nih ke teman-teman, produk atau merek kopi yang paling banyak diseduh nih sama para pelanggan apa Mang kira-kira? Saya cuma Paling banyak nih, yang paling banyak. 3. Ini satu Kopi kapal api mix ya. Ya, masih Special mix ya. Ini masih satu produk, Satu perusahaan mungkin. satu perusahaan. Good Day, terus Good Day, Indo Cafe. ABC. Nah, kalau ini perusahaan beda. Oh beda ya. Beda ini. Nah, ini satu pabrik. Ya, ini yang paling kenceng ini. Oh yang paling kenceng ini. Ini. 4 ini ya ABC, kapal api 1, mix, 2, 3, Indo 4. Cafe. Nah, Paling kenceng. Yang lainnya juga laku, cuma tidak katakanlah ini satu banding 6, 1/10 kadang-kadang kalau lagi ramai. Nah, modal awalnya nih Mang Ali dulu berapa nih kira-kira? Modal awal nih. Modal kira-kira. awal 500.000 cukup. 500.000 cukup ya? Itu sudah ada motor lah. Udah ada motor. Udah gitu ada teh. motor itu 500.000. Kalau dihitung sama motornya bisa 5 juta. Nah, dan setahu saya waktu pertama Mang Ali usaha ini tidak sebanyak ini ya Mang ya. Enggak sedikit. Tapi karena permintaan banyak. Ini pun Dicicil ini ya, iya. nambah-nambahnya. Banyak yang dikurangi sekarang karena kondisinya. Oh iya. Iya, Wah, dulu saat- mah rame pisan ini. Kalau dulu sebelum ada corona ini, ya alhamdulillah bagus. Bisa sampai dapat untungnya nih, bisa sampai dapat 200.000 nggak dulu sebelum pandemi ini? Sebelum pandemi masih kena 200. Masih kena 250 masih kena. Itu tuh bersih ya. Bersih. Kalau sekarang aduh dapat 50-60 ribu sudah alhamdulillah. Baik. Seperti yang sama-sama kita ketahui, usaha dalam bidang apapun ya kena imbasnya ya Mang. ya? Kena imbas sekarang usaha apapun. Istilahnya babak belur lah ya. Iya. Tapi masih tetap Tapi dikasih tetap rezeki ya. Tetap masih dikasih rezeki, tetap kita berusaha, tetap bertahan lah ya. Nah, Bisa apa lagi kan? Apalagi yang penting kan bergerak dulu Yang Mang. penting bergerak dulu kan. Jangan ngerengkol aja di rumah ya. Kalau ngeringkuk aja kan kita ya, tetap di rumah. Kan itu kan Nggak ada penghasilan. di rumah aja. Heeh. Terus moyan. Heeh. Yang ngasih duit, yang ngasih Makan beras mah gitu harus mah. tetap. Makan kan tetap. Tetap. Nah, itu jadi masalahnya. Ini nih teman-teman. Nah, pesan-pesannya nih Mang Ali untuk para pengangguran. Mohon maaf nih yang masih nganggur atau bingung nyari inspirasi, pesan-pesannya nih untuk para penonton setia kisah pejuang keluarga ini apa nih kira-kira? Yang pertama. Pesan-pesan untuk teman-teman yang kebetulan pada saat ini seumpama belum dapat pekerjaan atau melamar ke sana kemari mentok, punya uang sedikit, cobalah jangan malu
usaha seperti ini modalnya paling gampang. Paling Paling gampang. Yang penting kita jangan malu. Nggak ribet. Nggak ribet lah. Itu coba aja dulu ini jalankan. Kopling Apalagi namanya. ya kopling. Boleh kita bikin persatuan kopling. Kopi keliling. Kopi keliling. Gitu. Nah, Bisa. intinya mah ada kemauan, Heeh. modal nggak terlalu besar, dan jangan malu pokoknya Jangan intinya gitu. Yang mau bikin judul kopi kelilingnya mau kopling boleh silakan. Ini ya di Bandung Barat di sini Tidak ada merek tidak ada merek dipatenkan, dipatenkan. Ini saya bikin merek sendiri kopling ini karena kopi keliling karena bingung kan. Karena kebetulan saya tadinya supir biar nggak lupa sama mobil, kan mobil ada koplingnya. Nah, itu. Ya udah saya bikin kopling jadi kopi keliling. Dan tipsnya yang kedua adalah jangan lupa mencantumkan nomor telepon. Iya, nomor telepon. Penting karena kalau biar misalkan gampang. lagi pelanggan lagi istilahnya ngariung, bisa langsung kontak. Bisa langsung kontak. Nah, Hanya tinggal gitu. nunggu panggilan dan Nah. telepon tinggal lari. Nah, Lari. Jadi begitu. tidak terlalu sulit apalagi sekarang zaman modern kan. Gitu. Oke, Mang Ali, terima kasih Ya, nih sama-sama. inspirasi Ijal. untuk kisah pejuang keluarga nih. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk yang lain. Saya Sama-sama. Rizal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.